Ya, sudah 2025 ya kan. Banyak yang terjadi pastinya ya kan. Di umur yang 28 ini ya, aku cuma mau ngasih advice dari diri sendiri. Total 28 ya kan. Aku juga inspired by Radit ya pastinya. Jadi di umurku yang 28 ini aku ngasih kayak lebih ke apa yang kuterapkan ya, 28 poin yang kuterapkan di kehidupan sampai titik ini. Kita mulai dari yang paling pertama pasti ya. Oke, yang pertama mulai memilih pertemanan ya kan. Seiring berjalannya waktu kan pasti kan teman-teman makin dikit kan. Teman-teman di circle tuh makin dikit karena kita makin tahu mana yang benar ya kan. Mana yang benar-benar teman ya kan. Jangan baik teman sama dengan banyak masalah ya kan. Jadi kalau bisa kalian pilih teman-teman yang memang penting untuk hidup kalian atau menunjang ke depannya. Pertimbangkan teman yang benar-benar teman ya kan. Kedua, investasi terbaik adalah diri sendiri. Investasi diri sendiri ini berarti kayak pengembangan untuk diri kalian sendiri. Lebih kayak kalian ini bisa beli pakai uang kalian, tapi bukan untuk beli barang atau bukan beli untuk sesuatu, tapi untuk mengembangkan diri kalian sendiri ya kan. Mungkin ikut course, ikut kelas seperti itu ya kan. Jadi ya pengembangan diri menurutku sangat penting karena itu sudah saya terapkan dan saya merasakan efeknya seperti itu. Yang ketiga, asah skill berkomunikasi ya. Kenapa asah skill berkomunikasi itu penting ya? Karena menurutku orang yang entrepreneurship atau orang-orang yang menurutku ada di media itu pasti satu dia punya. Kadang komunikasi banget itu pasti penting. Karena itu adalah kunci untuk menceritakan apa yang mau kita ceritakan ya kan. Kalau kalian tidak bisa berkomunikasi, bagaimana mau menceritakan ke seseorang ya kan, seperti itu. Jadi itu komunikasi penting karena itu salah satunya yang paling gampang adalah kalian bisa deal-dealan sama klien ya kan. Karena kan kunci kalian berhasil dan dapat klien adalah dengan komunikasi pastinya. Yang keempat, modal ambisi saja tidak cukup ya kan. Banyak nih di lingkunganku lah atau di lingkungan kalian pasti kan ada orang atau teman yang pengen ini, pengen itu, pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi ambisinya aja yang kuat, ngide aja kan, berkhayal aja. Tapi tidak siap dengan, bukan tidak siap sih, dia lebih ke nggak tahu di samping-sampingnya tuh ada apa ya kan, masalah-masalah ya kan. Jangan cuma modal ambisi pengen buka usaha kalau kalian nggak tahu usaha itu kayak mana ntar di sisi lainnya. Bukan cuma modal soal konsep, bukan cuma soal resep ya kan. Kalian harus belajar manajemennya, belajar ngolah uangnya, pencatatannya, administrasi, admin, pemasaran ya kan, banyak ya seperti itulah contohnya. Terus nggak ada kata terlambat untuk memulai ya kan. Break ajan dulu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal ya kan. Jadi untuk kalian yang menurut kalian tidak ada kata terlambat ini, kayak kalian mengira kalian tuh tua gitu atau terlambat gitu. Padahal umur kalian biasa-biasa saja. Menurutku umur berapapun selagi itu masih possible ya, pasti bisa kok. Yang nggak bisa tuh mindset aja sih hitungannya. Kalau kalian memblocking mindset kalian untuk tidak mau belajar, pasti kalian alasan seperti itu, seperti saya kan udah tua, terlambat lah, atau inilah itu. Itu hanya soal mindset teman-teman ya.
Kalau kalian bisa merubah cara berpikir untuk bisa belajar apapun, kalian pasti bisa, ya kan? Pasti bisa lah. Untuk keenam, setiap langkah adalah peluang, ya kan? Kenapa setiap langkah adalah peluang? Menurutku peluang itu ada di mana-mana. Makanya aku katakan setiap langkah adalah peluang, ya. Misal secontoh segampang kalian jalan kemanapun, pasti kalian ngelewatin banyak objek kan, banyak hal. Kalau kalian tertarik dan sadar atau peka, bukan peka sama hantu ya, ini peka terhadap peluang. Jadi kayak ngelihat apapun itu bisa diuangkan. Misal kalian lihat nih, kalian ke toko kelontong, lihat barang-barangnya kok murah, nggak ada sosmednya, nggak ada apa, kalian bisa ambil harga dia, terus kalian naikin di sosmed, atau kalian jual di marketplace atau jual di Facebook, ya kan? Kalau kalian punya modal, kalian berani dan pasti itu bisa terjual, kalian bisa ambil stok dan kalian jual pada saat ada yang beli, seperti itu. Banyak jalan di mana-mana. Kalian harus bisa lebih peka terhadap peluang, karena itu uang jajan yang lumayan. Lebih baik berat di awal ketimbang di akhir, ya kan? Ini adalah suatu hal yang penting sih menurutku. Karena kebanyakan anak-anak muda atau di umur 20-an awal itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain-main, ya kan? Bermain-main bersama teman, ya kan? Ngopi, nongkrong, gibah yang gak penting menurutku, dan buang-buang waktu, buang-buang uang, ya kan? Jadi ya boleh lah kalian libur-liburan atau hiburan bersama teman-teman, tapi kalian harus ingat ya, apa yang kalian tanam saat ini adalah yang kalian nanti nikmati di akhir. Kalian mudah senang-senang, di akhir nanti atau di masa tua nanti belum tentu seperti itu. Jadi menurutku imbangi atau berpikirlah ke depannya, walaupun itu belum terasa sekarang, tapi setidaknya kalian bisa lah tahu, oh nanti aku pasti tua ya gitu. Jadi kalian udah mempersiapkan bekal-bekal kalian seperti itu, supaya di akhir nanti kalian juga nggak begitu berat menjalani hidup. Oke. Tujuh. Jangan pernah meremehkan pekerjaan. Yang dimaksud meremehkan pekerjaan adalah menggampangkan ya pekerjaan kalian. Misal, ini pekerjaan kan masih seminggu gitu, nanti aja lah H-1 dikerjakan, seperti itu contohnya. Menurutku selagi bisa dikerjakan di hari itu, waktunya memungkinkan, aset-aset atau alat-alatnya memungkinkan dikerjakan di hari itu, dan mumpung nggak ada ketemuan sama orang atau nggak ada janji, ya kenapa nggak dikerjakan, seperti itulah. Semakin kalian kerjakan lebih awal, menurutku semakin nantinya tuh semakin santai, dan waktu untuk revisinya tuh lebih banyak. Misal kalian kerjakan di H-1, kalau misal itu revisinya besar, kalian bisa ngejar H-1 ya, pasti begadang kan, itu pun mepet-mepet pasti. Nah maksudku dengan waktu yang banyak, kalau bisa jadinya hasil kerjanya tuh lebih maksimal aja sih menurutku. Dan itu jadi belajar untuk disiplin juga kan ya, ada pekerjaan diselesaikan lebih cepat ya, lebih baik. Sip. Nah ini percuma ngide tapi nggak ada aksi ya. Kenapa percuma ngide ini nggak ada aksi? Salah satunya adalah kayak kalian punya orang atau teman circle kalian yang sosok ide atau nggak ngasih masukan, tapi nggak pernah direalisasikan ya, atau nggak pernah dilakukan ya. Jadi kalau ngide itu menurutku percuma kalau nggak ada aksi. Ngide mimpi punya mobil sport, mimpi punya rumah mewah, mimpi itu, nggak ada aksi, apa itu gitu kan, hitungannya. Mimpi semuanya juga bisa mimpi ya kan, anak bayi itu sudah mimpi dalam tidurnya, ya kan. Maksudku udahlah, kurang-kurangin mimpi, banyak-banyakin beraksi ya kan. Sip. Mulailah mencatat bukan mengingat ya kan. Ini aku juga mulai terapkan di pertengahan, mungkin ya pertengahan umur 20-an, mungkin aku kayak menyadari menulis itu seru menurutku. Akan bagian desain visual ini kan lama nggak
Nulis tuh lama banget. Di kuliah pun kita nggak menulis kan, kita mengetik gitu. Jadi menurutku dengan menulis ini lebih mengingat 2 kali. Karena kalian bukan cuma mengetik kayak di laptop atau komputer kan kalian ngetik. Kalau menulis tuh lebih bisa mengingat, lebih mengingat. Karena kalian memikirkan dan menulis kan. Kalau kalian mengetik kan kalian sudah hafal ketikannya kan, keyboardnya, hurufnya gimana ya, seperti itu. Jadi kalau dengan menulis ini menurutku lebih niat aja sih untuk mengerjakannya ketimbang di note lewat digital ya, walaupun itu lebih modern kan, tapi nggak tahu ada rasa yang berbeda aja sih kalau kalian menulis. Sama seperti kalian baca buku tapi internet e-book ya kan, pasti beda rasanya kan sama membaca tapi di buku fisik. Nah seperti itu rasanya beda. Oke. Belajar konsisten, nah ini yang paling sulit nih juga nih, belajar konsisten ya kan. Belajar konsisten nih bukan soal 1, 2, 7 hari ya, atau seminggu ya, atau 2 minggu. Konsisten ini benar-benar kalian melakukan tanpa mengingat. Nah itu menurutku konsisten tuh. Jadi kalian tanpa diingat pun, kalau hari itu kalian belum ngelakuin hal itu, pasti kalian merasa aneh kan. Nah jadi kalian melakukan itu tanpa diingatkan. Jadi tanpa alam bawah sadar kalian sudah harusnya mengerjakan. Itu namanya konsisten ya kan. Dulu cara konsistenku itu pelihara hewan sih. Itu paling gampang sih kayaknya. Karena kalian harus tanggung jawab sama hewan makhluk hidup kan. Kalau kalian gak kasih makan, atau gak kalian jemur, atau gak kalian kasih air, mandi, makan, mati. Nah itu maksudnya konsisten. Kalau konsisten untuk diri sendiri, konsisten sama benda-benda mati kan kalian bodoh amat ya kan. Kalau makhluk hidup kalian gak konsisten, mati. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian orang yang susah konsisten, mungkin bisa dimulai dengan memelihara makhluk hidup seperti itu. Ya, pakai uang untuk membeli waktu ya. Waktu ini adalah suatu yang paling berharga karena ini nggak bisa dibeli. Itu kan begitu kan. Kalian bisa beli apa aja pada masa tua, tapi kalian nggak bisa beli waktu. Jadi segimanapun harus memaksimalkan waktu yang ada. Waktu ini diukur dari umur. Kalian harus bisa set setiap tahunnya kalian itu mau ngapain. Kalau kalian gak bisa ngeset setiap umur kalian mau ngapain atau gak ada pencapaian, ya itu umur makin mendekat, kematian semakin mendekat ya kan. Umur kalian bertambah, kalian masih muda, orang tua kalian gimana? 2 kali lipat umur kalian lebih. Nah, jadi menurutku waktu ini penting. Jadi sebaiknya gunakan waktu sebagus mungkin. Oke? Punya hobi baru adalah cara seru untuk menjalani hidup ya. Kalau kalian adalah orang-orang yang merasa bosan sama kehidupannya atau merasa pusing sama rutinitasnya gitu-gitu aja ya kan, kayak robot gitu kan. Nah coba kalian belajar yang namanya hobi. Kalau kalian punya hobi, belajarlah hobi yang lain. Kalau merasa hobi kalian itu sudah kurang menarik atau kurang relevan. Hobi itu kayak sesimpel kalian mau melakukan hal apa sih itu kan ya. Kalian tertarik sama hal apa, nah itu kalian lakukan ya kan. Hobiku aneh-aneh sih dari dulu. Dari menggambar, kayak itu normal ya. Basket, skateboard, terus desain, terus pelihara hewan, ya kan? Aneh-aneh, koleksi-koleksi, aneh-aneh pokoknya. Semakin aneh hobimu, semakin menarik. Buatlah memori indah ya kan dalam hidup. Kalau di sini yang ku lakukan adalah membuat memori ini seperti merekam hari-hari kalian yang penting ya kan. Seperti aku dulu tuh buat series di Instagram ya kan, namanya Sudah Sih. Jadi kayak keseharian setiap minggu tuh ku recap ke dalam satu video. Dan itu adalah lumayan salah satu video konsisten karena bisa sampai 5 bulan lebih banyaknya pas pakai HP. Itu cuma pakai HP doang sih. Itu adalah salah satu merekam momennya itu kan. Jadi pada saat umur kalian sudah nggak di umur video itu, kalian
bisa menonton lagi dan bisa merasakan lagi rasa-rasanya yang dulu tuh gimana pas masih muda, pas masih kayak gitu ya. Itu keseruan sendiri sih. Dan YouTube ini adalah salah satunya merekam memori ya kan. Jadi aku bisa menonton videoku sendiri walaupun udah lewat 5-10 tahun. Seperti itu ya kan. Jangan membuat keputusan pada saat emosi ya kan. Ini mah harusnya bisa seperti itu ya. Cuma kan ada beberapa orang yang nggak bisa kontrol emosi ya hitungannya. Jadi kayak apa-apa marah ya. Ngomong sama orang emosi itu dipentalin semua, marah aja. Nah itu maksudku. Jadi kalau bisa kalian, apalagi kalian sudah berumah tangga ya, ada istri atau suami. Jadi kayak alangkah baiknya apapun diomongin dengan kepala dingin. Bukan dikasih es batu tapi ini. Jadi kayak semua tuh dipikirkan jalan keluarnya, bukan dipikirkan perkaranya, ya kan? Jadi itu kayaknya kunci awet juga sih jadinya. Awet rumah tangga, kesabaran, tidak ada KDRT ya kan? Adalah berpikir dengan kepala dingin. Oke. Belajar menjadi orang enakan. Ini kata-kataku sendiri tuh, enakan. Jadi enakan ini adalah orang yang nggak malu sih hitungannya. Kalau disuruh ini disuruh itu ikut aja. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau disuguhin atau kayak dikasih sesuatu ya ambil aja, kan dikasih, enakan. Makanya kalau enakan, jangan nggak enakan, enakan aja. Nah itu menurutku membalik mindset juga sih jadinya. Yang harusnya kamu tipenya malu-malu, jadinya lebih berani, gitu kan? Enakan aja. Terus belajar bilang iya untuk hal yang biasa kalian bilang tidak. Nah ini kan nyambung sama enakan tadi. Ini itu kan biasa kalian tuh sering nolak ya, kayak diajak ini diajak itu, enggak ah. Sekarang kalian udah mulai bilang iya untuk hal-hal yang dulu kalian bilang tidak. Karena kalian nggak tahu kan, dari kalian bilang iya itu efeknya gimana, dan siapa tahu bisa ngerubah hidup kalian dari hal kecil jadi hal besar kan. Kalau kalian sudah iya dan kalian merasakan itu tetap nggak cocok, nah ya sudah, nggak apa-apa, kan bisa mengundurkan diri atau pergi dari situ kan. Yang penting iya dulu aja supaya tahu peluang apa yang bisa didapat ya kan. Bilang iya untuk yang setidaknya masuk akal ya, jangan iya untuk semua hal ya, nanti kriminal lagi. Mau dikritik berarti ada ruang untuk tumbuh ya kan. Ini kayak modelnya itu apa, setiap ketemu orang kalian minum air kalian di cangkir supaya air kalian kosong, supaya bisa ngambil air dari orang yang kalian ketemu atau orang baru ya kan. Mau tua mau muda, menurutku kalau kita belum pernah mengalaminya kan kita tetap dapat ilmu baru. Nah itu, jadi bukan karena dia muda atau dia tua, kalian lebih ke percaya sama diri kalian sendiri aja. Padahal ada beberapa informasi atau beberapa hal yang kalian belum pernah alami dan orang itu alami, tapi kalian merasa kalian itu udah yang paling atas, itu yang kayak gitulah. Setidaknya mendengarkan orangnya dulu ngomong. Kalau ada yang sepertinya kurang setuju, kalian bisa debat, itu kan kayak saling bertukar argumen lah ya kan. Jangan apa-apa, enggak itu salah ya, itu salah. Sulit sama orang kayak gini ya kan, keras kepala, tidak mau mendengarkan. Takut datang karena ketidaktahuan. Nah, takut karena ketidaktahuan ini adalah kayak sambungan sama yang kalian sering bilang tidak sih ya. Mungkin karena kalian nggak tahu pekerjaannya seperti apa, atau kalian nggak tahu di depan ada apa, jadi kalian lebih bilang tidak ya kan. Karena memang takut itu karena kalian tidak tahu kan apa yang terjadi kan. Sama seperti sesimpel kalian interview kan, kadang kalian agak deg-degan kan atau takut, nanti besok apa yang dibahas ya, jawabannya apa ya. Nah seperti itu, kalian takut karena ketidaktahuan. Padahal ya sudah, jalanin aja. Setidaknya kalian belajar, nggak usah terlalu dipikirin. Bisa-bisa aja kayak gitu doang sekalinya, itu mah gampang. Nah kan
Kalau tahu langsung ngomong gampang, kalau nggak tahu ngomongnya susah. Ya seperti itu. Menyesal lebih seram dari rasa takut, ya kan? Menyesal lebih seram dari rasa takut nih, mending kayak contohnya nih, kalau ada apa-apa atau ada hal yang menurut kalian ragu, kalian tanyakan aja. Itu kan kayak gitu sih. Jadi ketimbang itu kejadian di acara atau pas nanti proses dan lebih besar masalahnya kan, mending diomong lebih awal supaya masalahnya nggak membesar di akhir. Jadi kalau ada merasa kalian janggal atau ragu, ya tanyakan aja. Itu kayak gitu lah itu anak. Ketimbang kalian takut bertanya, nanti di akhir kalian yang tambah hancur. Nah seperti itu ya. Jadi kalau bisa lebih baik kalian jangan lebih baik ngomong duluan tadi ya, karena di akhir lebih serem. Membeli sesuatu yang bermanfaat, ya udah jelas ya. Untuk anak-anak muda, apalagi yang baru kerja fresh graduate kan, pasti kan ada yang kayak beli gajian pertama, beli belanja barang-barang yang dikeranjang kan, kayak baju-baju, sepatu dan lain-lain. Ya boleh sih, nggak ada yang larang, cuma sewajarnya aja. Dan harganya juga yang masuk akal setidaknya. Karena di sini menurutku membeli sesuatu yang bermanfaat ini lebih ke jangka panjang sih. Kayak kalian, ini contohnya kayak simbol investasi itu kan ya. Kalian beli apa, kedepannya bisa membalikan harga berkali-kali lipat dari barang yang kalian beli ya. Contoh gampangnya, kamera depan ini harganya kan lebih dari 10 juta ya kan. Tapi dia udah membalikan lebih dari 10 juta. Nah seperti itu. Jadi kalian pikirkan uang kalian tuh ditabung, jangan semua dihabiskan. Berapa persennya kalau bisa dialokasikan atau diinvestasikan ke apapun ya. Bisa benda, usaha ya kan, atau apapun barang dan lain-lain, atau materi, ikut les, course. Itu kan investasi kan. Jadi menurutku sisakan uang untuk investasi sih. Jadi jangan dihabiskan semua untuk barang pribadi, oke? Oke, belajar sabar ya. Walaupun aku orang yang nggak sabar, tapi belajar sabar ya kan. Kayak apa-apa itu jangan emosi, sabar aja lah, sabar, tenang. Menurutku kalau kalian kena masalah itu refleksku udah sekarang ketawa aja jadinya, nggak ada emosi tuh jadinya hilang, aneh. Sabar yang masih wajar sih ya. Jadi kalau kalian misal nih banyak tugas, banyak job desk dari kerjaan yang melebihi kapasitas, sabar dulu aja ya kan, sabar nggak enak memang sabar, tapi ya dilihat aja lah sampai kapan ya kan. Kalau ini udah disabar-sabarin, sudah dikasih tahu masih ngelunjak, ya sudah, baru disikat ya. Begitu. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya, udah pasti ya. Lebih baik melihat diri kita maju ke depan daripada lihat ke kanan dan ke kiri ya kan. Karena kalau kalian membandingkan diri kalian sama orang lain, gak ada habisnya. Sampai kalian umur 50 tahun gak ada habisnya. Jadi mending fokus ke diri sendiri, supaya kalian tuh nggak gampang goyang orangnya. Diomongin dikit ini, diomongin dikit itu nyerah ya kan, diomongin gitu nangis bangsat. Kalau bisa fokus, percaya sama diri kalian sendiri, kalian bisa melewati ini sendiri, oke? Kalau kalian lihat kanan kiri, hancur. Kembali aja kerja di kantornya. Konsumsi konten yang sesuai minat. Nah ini menurutku penting banget sih konsumsi konten. Kenapa konsumsi konten ini penting? Karena ini adalah yang ngerubah mindset kalian. Jadi hari-hariku itu dengerin podcast, dengerin konten banyak kan. Yang sering ku dengerin adalah konten self improvement, itu udah pasti ya dari dulu. Karena aku suka sekali self improvement. Terus yang kedua adalah keuangan. Gak tau kenapa tiba-tiba tertarik sama keuangan ya. Kayak ngeliatin uang naik, uang turun, pajak, inflasi. Gak tau kenapa tertarik aja, seru aja gitu lah.
Terus konten ya kan, pembelajaran konten itu udah pasti. Kayak buat konten ini itu kan aku masih nonton influencer atau konten kreator yang ngebuat konten-konten yang lebih baik kan, karena untuk lebih berkembang dan lebih baik ya kan. Karena kita harus lihat dari orang lain. Nah ini yang paling ku pakai atau paling dari dulu yang membuat menjadi lebih baik ya hidup ya, adalah selalu punya rasa penasaran. Kenapa itu paman penasaran ya kan? Penasaran di sini bukan kepo ya. Penasaran di sini adalah orang yang pengen tahu. Bukan untuk hal-hal gosip pastinya, untuk hal-hal yang lebih baik atau menunjang ke depannya. Segampang kalian nggak tahu apapun. Contoh, kalian nggak tahu kripto, kalian googling ya kan. Kalian nggak tahu apa efek dari PPN 12% naik, kalian googling. Nah itu penasaran. Orang yang selalu pengen tahu informasi apa, jadi dia langsung cari ya kan. Apalagi kalian dipermudah dengan adanya ChatGPT pastinya kan, ada Gemini, ChatGPT dan kawan-kawan. Kalian udahlah, itu udah lebih pintar lagi lah hitungannya dari Google, pintar lagi. Kalau kalian nggak tahu, googling, cari tahu ya kan. Kalian itu bisa nambah wawasan. Jadi kalian kalau ketemu orang tuh, kalian tuh kayak gila ini orang gitu. Karena kalian tuh tahu semua dasarnya, karena kalian tuh penasaran, datang dari penasaran jadi belajar seperti itu. Selalu belajar menikmati proses, oke? Menikmati proses di sini berarti kalian menikmati perjalanannya. Jadi kalau orang kan suka menikmati hasil akhirnya kan. Nah itu kan konsumen atau audiens kalian, nggak apa-apa, itu kan bonusnya. Yang penting kalian tuh suka menjalani, jangan dilihat dari hasil akhirnya. Kalau kalian suka menjalani tapi kalian suka prosesnya, menurutku kalian pasti bakal betah di situ. Karena kalian nggak selalu melihat views, nggak perlu melihat subscriber, nggak perlu lihat angka ya kan. Mau uangnya berapa ya udahlah, yang penting jalanin prosesnya, kalian senang, upload, selesai. Kalau kalian selalu terpaku sama outputnya, menurutku kalian pasti nggak lama, karena kalian selalu ngelihat hasilnya nggak sesuai hasilnya. Udah effort gede nggak sesuai hasilnya. Nah jadi kalau kalian bisa menikmati proses, menurutku kalian pasti bisa menikmati pekerjaannya, seperti itu. Oke, sampailah kita yang terakhir, menjadi diri sendiri. Udah pasti ya kan. Menjadi diri sendiri ini adalah menjadi orang yang berbeda. Kalau aku, argumenku adalah menjadi diri sendiri adalah menjadi orang yang berbeda, menjadi diri yang unik, yang asli ya kan. Jadi kalian nggak niru siapa-siapa, kalian nggak mengcopy personal orang gitu. Tapi kalian jadi diri kalian sendiri aja. Kalian selengean lah gitu. Tapi ada batasannya ya. Maksudnya oke lah, kalian suka ini, suka itu gitu. Jadi diri sendiri ini adalah menjadi pembeda dari orang lain kan. Kenapa orang-orang lain gak mau menjadi yang berbeda? Karena mereka takut tidak diterima di lingkungannya ya kan. Semakin kalian berbeda, semakin kalian dijauhi. Nah begitu. Kalau kalian takut dijauhi, menurutku kalian masih belum siap untuk menjadi orang yang bebas. Kalian masih mau disetir, kalian masih mau kejar-kejaran tikus ya kan di kantor, terus masih ngejar setiap bulannya gajian ya kan, seperti itu. Jadi kalau menjadi diri sendiri ini menjadi pusat atensi sih, hitungannya kayak berbeda tapi unik gitu, bukan berbeda menjadi aneh ya, itu nggak tahu sudah. Pokoknya di sini berbeda menjadi diri sendiri yang tidak merugikan orang lain. Oke. Dan itu adalah menjadi keunikan dari kalian sendiri. Oke. Selamat tahun baru ya kalian, walaupun telat, tapi ya setidaknya saya buat konten untuk diri saya sendiri di tahun 2025. Semoga konten seperti ini mulai sering ya kan. Mulai sering saya buat dan kalian juga makin sering menonton. Dan ini adalah konten pembuka di 2025. Selamat tahun baru, selamat Natal juga
untuk yang merayakan kan. Semoga kalian baik-baik saja dan lebih baik hidupnya. Semakin sukses pastinya, ya kan. Semakin berkembang, semakin banyak ilmu yang kalian dapat, keluarga yang bagus, pemikiran yang cerdas. Siap. Terima kasih, sekian.